Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadhani dari Universitas Bayangkara Surabaya, Fakultas Teknik. Di sini saya mempresentasikan proposal tugas akhir dengan judul implementasi Modbus RTU pada LabVIEW untuk monitoring parameter energi listrik. Beberapa poin-poin dari latar belakang. Yang pertama, dalam dunia industri menengah masih banyak memerlukan beberapa tenaga teknisi dari tempat ke tempat untuk melakukan pencatatan energi listrik. Kemudian masih banyak industri-industri yang tidak memanfaatkan sistem protokol Modbus RTU yang sudah ada pada setiap power meter. Jadi di masing-masing industri itu, hampir semua industri pasti ada power meter, dan di situ sudah ada untuk pot RTU, namun masih banyak tidak dimanfaatkan untuk monitoring energi listrik, sehingga masih memerlukan teknisi untuk melakukan pencatatan energi listrik dari tempat ke tempat. Dengan adanya teknologi modern saat ini sudah dikembangkan oleh salah satu universitas dari Atmajaya Makassar, sempat melakukan implementasi menggunakan Modbus TCP menggunakan jaringan server Ethernet. Namun di sini karena industri masih kebanyakan menggunakan Modbus RTU pada perangkat-perangkat automation, oleh karena itu saya melakukan implementasi dengan sistem Modbus RTU. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, apa itu yang dimaksud tentang Modbus RTU, protokol Modbus RTU, sistemnya seperti apa. Kemudian yang kedua, bagaimana Modbus RTU yang ada pada power meter pilot SPM91 yang nanti akan digunakan untuk uji coba. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses pembuatan aplikasi dari LabVIEW untuk monitoring parameter energi listrik. Adapun tujuan, yang pertama, memudahkan dan mempercepat waktu untuk proses pencatatan parameter energi listrik dari berbagai tempat. Dan yang kedua, agar setiap kalangan bisa membangun sistem protokol Modbus RTU untuk monitoring parameter energi listrik dari sebuah power meter yang sudah terpasang. Jadi untuk semua industri bisa menerapkan ini untuk memaksimalkan monitoring parameter energi listrik. Adapun batasan-batasan masalah, yang pertama, pada penelitian ini menggunakan power meter jenis pilot SPM91. Ini untuk simulasinya atau untuk implementasi alatnya nanti menggunakan power meter tegangan 220 volt atau dengan power meter 1 fase. Tapi untuk sistem Modbusnya itu sama antara 1 fase dengan 3 fase. Tapi di sini menggunakan power meter 1 fase untuk uji coba. Kemudian yang kedua, untuk monitoring parameter energi listrik yang ada di power meter. Jadi semua parameter energi listrik mulai dari kWh meter, arus listrik itu akan dimonitoring dengan LabVIEW. Yang ketiga, tidak membahas jenis kabel komunikasi antara power meter dengan komputer. Dan yang terakhir, tidak membahas lisensi dari software LabVIEW. Metode penelitian seperti pada umumnya, dari identifikasi masalah, kemudian studi literatur, kemudian dibuatlah perumusan masalah serta pembatasan masalahnya, kemudian masuk ke tahap perencanaan sistem alat. Di perencanaan sistem alat ini, semua rencana yang akan dibuat di tahap ini. Jadi untuk rencana pembuatan sistem kontrol, rencana pembuatan software LabVIEW-nya ada di
tahap perencanaan sistem alat ini. Setelah tahap perencanaan selesai, sudah tersusun, kemudian dibuatlah mulai rangkaian kontrol. Setelah rangkaian kontrol dibuat, diuji coba. Jika ada kendala, diulangi lagi dengan pembuatan rangkaian sampai berhasil. Tidak ada kendala untuk rangkaian sistem kontrol, lanjut ke pembuatan softwarenya. Kemudian setelah kedua tahap ini selesai, untuk sistem kontrol selesai, pembuatan software selesai, kemudian dilakukan pengambilan data, dan yang terakhir dilakukan analisis dan pembahasan dari data-data yang sudah terkumpul untuk dilakukan kesimpulan. Untuk tahap perencanaan sistem kurang lebih diagramnya seperti ini. Meter ini untuk bisa dibaca di komputer menggunakan software LabVIEW. Untuk jaringannya ini menggunakan sistem protokol Modbus RTU, yaitu komunikasi serial jenis RS485. Untuk desain softwarenya menggunakan LabVIEW akan dibuat sedemikian rupa, yaitu monitoring tegangan, kemudian arus listrik, frekuensi, daya semu, kemudian Kospi, daya nyata, dan total energi setiap jamnya. Jadi untuk software yang akan dibuat di LabVIEW tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi dibuat suatu aplikasi atau software yang khusus, tampilannya hanya untuk monitor ini. Untuk kedepannya ini bisa ditambahkan SDP panel 1, SDP panel 2, dan seterusnya sesuai power meter yang di lapangan. Ada berapa power meter di sini bisa ditambahkan monitoringnya. Untuk flowchartnya dari keseluruhan sistem, dari pertama sumber energi listrik, kemudian membaca energi listriknya mulai dengan tegangan, arus listrik, dan lain sebagainya. Kemudian diupdate apakah ada beban listrik baru, kenaikan beban listrik baru. Jika memang ada kenaikan beban listrik, datanya langsung diupdate, baru masuk ke power meter. Dari power meter ini semua data sudah final, sudah ada semua, sudah lengkap. Disinilah kita manfaatkan jaringan data Modbus untuk dikelola di LabVIEW dan ditampilkan pada komputer. Untuk schedule pengerjaannya kurang lebih dilakukan 4 bulan. Adapun beberapa daftar pustaka untuk pengetahuan dasar dari protokol Modbus, kemudian datasheet dari power meter yang digunakan nanti sesuai tipenya SPM91, single pass, 1 pass. Kemudian beberapa jurnal mengenai power meter, kemudian Modbus juga, dan juga untuk monitoring energi panel-panel distribusi yang perlu dimonitoring pada umumnya apa saja. Baik, sekian untuk presentasi proposal ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lanjut untuk presentasi tugas transmisi. Di sini simulasi 7 generator dari pembangkit hingga jaringan transmisi 150 kV. Di sini ada beberapa generator, totalnya ada 7 generator. Di sini ada main powernya. Untuk 7 generator kurang lebih totalnya 27 MW. Jadi setiap generator ini ada mulai 5 MW, kemudian 3 MW dengan tegangan kerja 24 kV. Sedangkan untuk main powernya dari PLN dengan rating 150 kV dengan daya 24 MW. Langsung disimulasikan. Setelah disimulasi terdapat angka 83%.
Ini yang artinya tegangan kerja yang melewati bus ini, bus 1 ini 83%. Jadi bus ini kapasitasnya 180 kV, sedangkan tegangan kerjanya itu 150 kV. Jadi tegangan kerja 150 kV itu 80% dari kapasitas maksimum bus 1. Kemudian untuk alurnya dari power utama ke bus 1, kemudian ke bus 2. Bus 2 ini dapat suplai cadangan dari generator 1. Kemudian lanjut ke beban. Di bus 3 ini sebagian ke beban, kemudian sebagian dapat cadangan dari generator 2 dan 3. Kemudian lanjut ke beban berikutnya di bus 4 juga sama, sebagian ke beban, kemudian sebagian dapat suplai dari generator yang lain. Jadi untuk total keseluruhan beban ini dari bus ini dan bus ini totalnya kurang lebih 20 MW untuk beban keseluruhan. Sedangkan untuk manpowernya kapasitasnya kurang lebih 25 MW. Kemudian dapat cadangan dari 7 generator sekitar 27 MW. Generator 1 sampai generator 7 totalnya 27 MW. Baik, terima kasih untuk presentasi sistem transmisi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.